Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ulfa untuk kuliah Matematika Diskrit. Pada video ini kita akan membahas relasi kesetaraan dan relasi pengurutan parsial. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara atau ekivalen. Berdasarkan sifat yang dimilikinya, kesetaraan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Karena relasi bersifat setangkup, maka dua elemen yang dihubungkan relasi adalah setara. Karena relasi bersifat refleksif, maka setiap elemen setara dengan dirinya sendiri. Karena relasi bersifat menghantar, maka jika A dan B setara, serta B dan C setara, maka A dan C juga setara. Sebagai contoh, misalkan R adalah relasi pada himpunan mahasiswa, sedemikian sehingga pasangan A, B, elemen R jika A seangkatan dengan B. Karena setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri, maka R jelas refleksif. Kemudian perhatikan, jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Jadi, R setangkup. Selanjutnya, jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Jelas, R bersifat menghantar. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Himpunan S bersama-sama dengan relasi R disebut himpunan terurut secara parsial atau partially ordered set atau poset dan dilambangkan dengan SR. Secara intuitif, di dalam relasi pengurutan parsial, istilah pengurutan berarti dua buah benda saling berhubungan jika salah satunya lebih kecil atau lebih besar daripada atau lebih rendah atau lebih tinggi daripada lainnya menurut sifat atau kriteria tertentu. Istilah pengurutan itu memang menyatakan bahwa benda-benda di dalam himpunan tersebut diurutkan berdasarkan sifat atau kriteria tertentu. Akan tetapi, ada juga kemungkinan dua buah benda di dalam himpunan tidak berhubungan dalam suatu relasi pengurutan parsial. Dalam hal demikian, kita tidak dapat membandingkan keduanya sehingga tidak dapat diidentifikasi mana yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, itulah alasan kenapa digunakan istilah pengurutan parsial atau pengurutan tak lengkap. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh relasi pengurutan parsial. Relasi lebih kecil atau sama dengan pada himpunan bilangan bulat adalah relasi pengurutan parsial. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Karena setiap bilangan bulat lebih kecil atau sama dengan dirinya sendiri, relasi bersifat refleksif. Relasi lebih kecil atau sama dengan bersifat tolak setangkup. Karena A lebih kecil sama dengan B, berarti B tidak lebih kecil sama dengan A, kecuali jika A sama dengan B. Terakhir, relasi ini menghantar karena jika A lebih kecil sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan C, maka A pasti lebih kecil sama dengan C. Karena setiap elemen pada himpunan bilangan bulat bisa dipasangkan dengan relasi ini, maka himpunan ini juga dapat disebut dengan pengurutan lengkap atau totally ordered set. Contoh berikutnya adalah relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat. Relasi ini adalah relasi pengurutan parsial.
Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Karena setiap bilangan bulat habis membagi dirinya sendiri, relasi habis membagi bersifat refleksif. Relasi habis membagi bersifat tolak setangkup karena A habis membagi B, berarti B tidak habis membagi A kecuali jika A sama dengan B. Terakhir, relasi ini menghantar karena jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Tapi karena tidak semua pasangan elemen pada himpunan ini bisa masuk ke dalam relasi habis membagi, maka himpunan bilangan bulat dengan relasi habis membagi disebut sebagai himpunan terurut parsial. Pada video berikutnya, kita akan membahas klosur relasi. Selamat belajar!